Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat, semakin khusyuk menjalani hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, dan tetap semangat mengikuti proses perkuliahan di tengah situasi COVID yang belum juga selesai. Mari kita sama-sama berdoa agar COVID segera berlalu dan kita dapat kembali belajar melalui proses tatap muka secara langsung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan di mata kuliah komunikasi organisasi. Lebih tepatnya di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik organisasi, yaitu perubahan organisasi. Nah, teman-teman pasti di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan organisasi itu sendiri. Namun, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat kembali bahwa salah satu cara yang mudah bagi kita untuk memahami apa yang disebut dengan organisasi adalah melalui kiasan atau metafora-metafora tertentu. Gareth Morgan begitu menyatakan paling tidak ada 5 metafora yang dapat kita gunakan untuk kemudian memahami apa yang dimaksud dengan organisasi. Metafora yang pertama bahwa organisasi itu seperti mesin ya. Kalau teman-teman perhatikan mesin atau misalnya mesin listrik gitu ya, atau mesin mobil, tentu ada bagian-bagian yang kemudian saling terhubung untuk mengerjakan sesuatu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Begitulah dalam organisasi. Ada kemudian bagian-bagian yang saling berkaitan, yang saling berkomunikasi, yang saling terhubung, dan kemudian bagian-bagian tersebut bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Itu metafora yang pertama, bahwa organisasi itu seperti mesin, memiliki hubungan antar bagian untuk mencapai pekerjaan atau tujuan tertentu. Metafora yang kedua bahwa organisasi itu ibarat organisme. Mengapa kemudian disebut organisme? Karena layaknya organisme gitu ya, atau makhluk hidup, organisasi pun mengalami proses lahir, kemudian tumbuh, lalu berkembang, dan bahkan menyesuaikan diri untuk menjadi proses adaptasi dengan lingkungannya. Kalau teman-teman, saya yakin teman-teman sangat mudah untuk memahami hal ini. Ketika melihat organisme tertentu, ia lahir, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi besar, lalu kemudian melakukan proses adaptasi agar apa? Agar ia dapat mempertahankan dirinya sendiri. Itu metafora yang kedua. Kemudian metafora yang ketiga bahwa organisasi itu ibarat otak. Otak itu melakukan proses berpikir dan kemudian menjadi pusat koordinasi atau pusat informasi. Otak adalah bagian yang paling penting. Artinya dalam organisasi terdapat satu bagian yang kemudian menjadi pusat koordinasi atau pusat kerjasama, yaitu pemimpinnya. Jadi itulah metafora ketiga, yaitu organisasi itu adalah ibarat sebuah mesin yang kemudian memiliki pusat koordinasi, melakukan proses berpikir. Dalam hal ini jika kita kaitkan dengan organisasi adalah membuat rencana-rencana dalam organisasi itu sendiri. Itu metafora yang ketiga. Kemudian metafora yang keempat bahwa organisasi itu seperti sistem politik, di mana ada kekuasaan di dalamnya, ada pengaruh, serta terdapat penetapan keputusan di dalam organisasi itu sendiri. Teman-teman juga saya yakin sangat mudah memahami, karena kalau kita bicara sistem politik maka ada yang berkuasa ya, ada pemegang kekuasaan, kemudian ada proses saling mempengaruhi di dalam sistem politik tersebut, serta yang paling sangat mudah terlihat adalah adanya penetapan keputusan tertentu. Begitu juga jika kita kiaskan ke dalam suatu organisasi. Itu metafora yang keempat. Kemudian metafora yang terakhir menurut
Gareth Morgan bahwa organisasi itu seperti penjara fisik. Teman-teman bisa bayangkan seseorang yang berada di dalam penjara itu tentu tidak bisa melampaui batas-batas tertentu. Ada tembok, ada benteng yang kokoh yang kemudian tidak dapat ia terobos gitu. Begitu juga ketika diibaratkan ke dalam organisasi. Organisasi itu seperti penjara fisik yang kemudian memiliki aturan-aturan, ketetapan-ketetapan di mana aturan dan ketetapan tersebut tidak bisa dilanggar oleh anggota-anggota yang terlibat di dalam organisasi tersebut. Nah, itu tadi 5 metafora organisasi menurut Gareth Morgan. Semoga teman-teman bisa merefresh kembali ya tentang bagaimana definisi organisasi itu. Sangat mudah, apalagi teman-teman tentunya saya yakin pasti teman-teman terlibat juga dalam organisasi di lingkup apapun itu, di desa, di kampus mungkin, atau jika teman-teman bergabung dalam organisasi pemuda di tingkat nasional itu akan lebih bagus, karena selain belajar di proses perkuliahan di kelas dengan dosen, teman-teman juga akan mengalami langsung atau memiliki pengalaman langsung, pengalaman berorganisasi. Oke? Nah, berikutnya kita langsung ke topik pembahasan kita kali ini, yaitu tentang perubahan organisasi. Menurut Riley dan Clarkson, bahwa perubahan dalam organisasi itu adalah suatu strategi internal yang pasti akan terjadi di setiap organisasi. Dan dalam hal ini, perubahan organisasi itu dapat didefinisikan dalam multidimensi. Artinya perubahan bisa kita sebut juga sebagai proses transformasi, revolusi, evolusi, bisa juga kita sebut sebagai regenerasi, atau juga bisa kita definisikan sebagai transisi, masa-masa transisi itu juga bisa kita sebut sebagai suatu perubahan. Dan yang terakhir bisa juga kita definisikan dalam dimensi inovasi. Nah, jadi ketika teman-teman mendengar kata perubahan organisasi, maka ingatlah juga bahwa perubahan itu bisa berupa transformasi, evolusi, transisi, dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, dalam proses perubahan organisasi ini, menurut Lewin 1947, terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah unfreezing, kemudian changing, dan yang ketiga adalah rephrasing. Kita lihat ke tahapan yang pertama. Unfreezing adalah tahapan pertama dalam proses perubahan organisasi, di mana terjadi pencairan pola pikir anggota organisasi. Jika teman-teman misalnya sebelumnya tergabung dalam organisasi A, kemudian di masa mendatang ternyata teman-teman bergabung di organisasi B, sementara mungkin ada nilai-nilai yang berbeda, maka proses unfreezing adalah bagaimana mencairkan pola pikir teman-teman sebelumnya. Nah, mengapa kemudian harus dicairkan atau dirombak ya istilahnya? Karena teman-teman harus akan memasuki tahapan berikutnya, yaitu changing atau pembentukan pola pikir baru. Yang kemudian di tahap selanjutnya atau unfreezing, pola pikir baru yang teman-teman terima tersebut harus ditetapkan atau dikuatkan agar kemudian tidak berubah. Nah, mengapa 3 tahapan ini harus dilalui? Karena salah satu hal yang ditekankan dalam konsep perubahan Lewin ini bahwa agar budaya atau perilaku atau sikap atau proses ataupun struktur baru itu berhasil diadopsi atau berhasil diterapkan, maka proses budaya, perilaku, sikap, proses atau struktur yang lama harus dibuang. Makanya ada 3 tahapan dalam proses perubahan. Kita melakukan unfreezing dulu, kemudian kita changing, dan kemudian kita rephrasing. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya maksud. Baik, berikutnya ada model-model perubahan yang lain, tetapi di kesempatan kali ini saya akan menampilkan tiga konsep atau 3 model dari perubahan, dan kita
boleh melakukan komparasi atau perbandingan. Model yang pertama adalah model Commandments for Executing Change. Ini dinyatakan oleh Cantor et al. 1992. Ada 10 poin yang ia nyatakan sebagai proses perubahan. Yang pertama, perubahan itu dilakukan dengan menganalisis organisasi itu sendiri dan kebutuhan untuk berubah. Kemudian yang kedua, proses perubahan itu dilakukan dengan membentuk visi. Kemudian yang ketiga, proses perubahan juga akan terjadi ketika tadi sudah kita bahas, kita berusaha memisahkan diri dari masa lalu. Artinya hal-hal yang tidak perlu kita bawa kemudian di proses yang baru ditinggalkan. Tetapi jika ada memang yang bermanfaat di proses sebelumnya, tentu kita masih bisa bawa begitu. Kemudian yang berikutnya, proses perubahan juga akan terjadi ketika kita dapat meng-create a sense of urgency atau mendorong anggota-anggota individu itu merasakan pentingnya perubahan. Create a sense of urgency. Nah, meskipun misalnya gitu ya, di tengah-tengah situasi organisasi pemimpin sudah menggebu-gebu melakukan perubahan, melakukan perombakan, tetapi tidak ada rasa yang sama yang dimiliki oleh anggota organisasi, maka perubahan akan sulit untuk terjadi. Makanya perlu kemudian menciptakan perasaan merasa penting untuk melakukan perubahan. Itu yang berikutnya. Kemudian poin kelima, dalam model ini juga perubahan dilakukan dengan support a strong leader role atau mendukung aturan-aturan dari pemimpin. Nah, ini juga jika kemudian hanya pemimpin yang memiliki konsep, memiliki cita-cita, yang memiliki ide, tetapi tidak disupport oleh anggota organisasinya, maka perubahan akan sangat sulit terjadi. Makanya untuk kemudian perubahan itu dapat terjadi, mensupport pemimpin itu sangat perlu dilakukan. Kemudian poin-poin selanjutnya teman-teman bisa pelajari ya satu persatu secara detail. Namun dari ketiga model ini dapat kita ambil let's say sebuah benang merah gitu ya. Karena dari ketiga model ini ada beberapa poin yang kemudian menyatakan hal yang sama. Kita lihat ya, secara umum dari ketiga poin ini menyatakan poin yang paling penting untuk kemudian perubahan organisasi terjadi adalah membentuk visi, kemudian menciptakan perasaan penting untuk berubah di dalam diri individu. Kemudian yang ketiga adalah mendukung pemimpin dan kepemimpinan di dalam organisasi tersebut. Dari ketiga model tersebut paling tidak ada 3 poin yang kemudian menyatakan hal yang sama. Selebihnya silahkan teman-teman bisa baca sendiri, pelajari sendiri, self learning gitu ya, dan pahami di poin-poin dari ketiga model ini satu persatu. Well, berikutnya kita beralih ke faktor-faktor apa saja sih yang kemudian mempengaruhi perubahan organisasi. Ada 2 faktor ya, tentunya ada faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal dinyatakan bahwa organisasi itu berubah ketika ada perubahan struktur. Sering kita temui ya, perubahan pemimpin, perubahan ketua, atau susunan-susunan struktur organisasi tersebut gitu. Nah, perubahan struktur inilah kemudian dapat membentuk atau menciptakan perubahan organisasi secara keseluruhan. Itu yang pertama, bahwa salah satu faktor internal yang mendukung perubahan organisasi adalah adanya perubahan struktur. Kemudian yang kedua, perubahan kebijakan. Sangat mudah juga dipahami bahwa setiap perubahan struktur pasti ada perubahan kebijakan atau perubahan aturan. Dan hal itu merupakan salah satu alasan terjadinya perubahan dalam organisasi. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan organisasi. Nah, kenapa kemudian suatu organisasi itu melakukan perubahan adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi itu sendiri. Berikutnya, ada juga perubahan yang terjadi karena inisiatif individu.
biasanya ada ide-ide baru dari anggota atau individu di dalam organisasi, kemudian dibicarakan secara bersama di organisasi tersebut, ternyata diadopsi untuk kemudian dilakukan perubahan. Itulah yang disebut faktor internal sebagai pengaruh proses perubahan. Ada juga perubahan dari faktor internal yang disebabkan karena ketidakpuasan anggota. Nah, ini juga perlu dipahami agar kemudian sebagai misalnya pemimpin gitu ya, harus memahami kebutuhan anggotanya apa. Karena jika ternyata ada terjadi ketidakpuasan, bisa saja perubahan di dalam organisasi itu terjadi. Ketidakpuasan ini bisa saja akan berakibat positif untuk organisasi, tetapi bisa juga berdampak negatif gitu ya. Ya, kita tidak tahu situasi organisasi, setiap organisasi itu pasti berbeda dan penanganannya pun dapat berbeda, tetapi secara umum bahwa ketidakpuasan anggota organisasi itu dapat kemudian menyebabkan adanya perubahan. Nah, kemudian berikutnya faktor internal lainnya adalah adanya konflik manajerial. Ini sering kita temui ya, mungkin ada mungkin ada konflik-konflik gitu ya, konflik-konflik individu, perebutan kekuasaan, perebutan posisi. Itu sangat-sangat mungkin terjadi dalam suatu organisasi yang kemudian konflik tersebut merupakan salah satu pemicu perubahan organisasi. Kemudian berikutnya kita lihat ke faktor eksternal, bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan organisasi adalah yang pertama adanya kebijakan baru dari pemerintah. Adanya kebijakan baru dari pemerintah itu merupakan salah satu faktor eksternal yang menyebabkan perubahan. Kemudian ada juga dari kompetitor. Kalau kita bicara organisasi bisnis gitu ya, kita harus memperhatikan kompetitor kita sudah melangkah sejauh mana nih. Dia punya strategi bisnis apa nih. Nah, itu kita perlu amati sehingga kita jangan sampai tertinggal gitu ya, atau tergilas oleh zaman yang kemudian merugikan organisasi, atau let's say dalam hal bisnis merugikan bisnis kita sendiri gitu. Kemudian ada teknologi informasi dan komunikasi. Ini juga sangat terasa dampaknya ya pada perubahan organisasi. Teman-teman juga mungkin merasakan kalau misalnya sebelum-sebelumnya perkuliahan dilakukan secara tatap muka, manual, tapi sekarang ternyata perubahan situasi mengharuskan kita untuk melakukan reformasi teknologi juga ya dalam proses pembelajaran, sehingga ya seperti ini, teman-teman belajar melalui Zoom atau platform online lain seperti YouTube, dan teman-teman harus melakukan perubahan gitu ya, penyesuaian terhadap perubahan itu. Itu adalah faktor eksternal ketiga yang kemudian menyebabkan perubahan organisasi. Berikutnya, faktor eksternal lainnya adalah adanya harapan klien atau pelanggan. Jadi selain kompetitor yang kita perhatikan, kita juga perlu memperhatikan kebutuhan klien kita sebenarnya apa. Karena apa yang kita, misalnya dalam bisnis gitu ya, dalam jual beli, kita menjual apa yang dibutuhkan gitu ya. Jika kebutuhan pasar ternyata bergeser, ya maka kita juga perlu melakukan pergeseran itu gitu. Makanya penting bagi suatu organisasi untuk mengetahui harapan atau keinginan atau kebutuhan dari klien atau pelanggannya. Makanya sering kita menjadi sasaran survei kepuasan pelanggan. Itu pada dasarnya untuk mengetahui kebutuhan atau keinginan pelanggan atau klien itu seperti apa. Lalu untuk apa? Data tersebut tentunya akan dianalisis, kemudian dijadikan landasan untuk perubahan organisasi tersebut. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi. Jadi teman-teman bisa ingat ya, ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Silahkan teman-teman bisa explore sendiri. Tentunya kedua faktor tersebut tidak hanya poin-poin yang saya sebutkan sebelumnya. Teman-teman silahkan temukan faktor eksternal yang lain apa, faktor internal yang lain apa. Tentunya faktor internal berarti berasal dari dalam organisasi itu sendiri, baik dari orang-orangnya, strukturnya,
kebutuhan organisasi. Sementara kalau eksternal berarti berasal dari pihak-pihak di luar organisasi tersebut. Nah, kita lanjut ke jenis perubahan organisasi. Ada dua jenis perubahan organisasi di sini. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara direncanakan atau terencana. Yang berikutnya adalah perubahan yang tidak terencana. Seperti hidup ya, apa yang kita rencanakan kadang-kadang berjalan sesuai, tapi ada juga hal-hal yang tidak kita rencanakan kemudian terjadi dalam hidup kita. Ya begitulah, seperti halnya dalam organisasi, ternyata perubahan juga ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Kita lihat ke perubahan yang terencana, bahwa yang pertama, perubahan terencana ini bersifat proaktif. Artinya secara sengaja dilakukan oleh organisasi, atau kita bisa gunakan istilah kerennya itu perubahan terencana sebagai proactive and purposeful change, atau punya tujuan gitu ya. Tujuannya jelas untuk berubah itu untuk apa. Itu adalah perubahan yang terencana. Nah, biasanya pengelola organisasi ini melakukan suatu perubahan terencana dalam rangka mengantisipasi tantangan di masa mendatang. Jadi ada rencana jangka panjang misalnya gitu ya, kalau pemerintah ada rencana jangka menengah, ada kemudian rencana jangka pendek. Itu tentunya dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Itu adalah perubahan yang dilakukan secara sengaja atau secara direncanakan oleh suatu organisasi. Kemudian perubahan yang kedua adalah perubahan yang tidak terencana. Jenis perubahan ini tidak dapat diantisipasi oleh organisasi. Artinya ada hal-hal yang ternyata tidak masuk dalam pertimbangan sebelumnya yang kemudian terjadi. Misalnya perubahan cara pandang tentang pekerjaan, atau perubahan penafsiran simbol-simbol dan pemaknaan dalam organisasi. Atau yang sangat jelas terlihat itu biasanya perubahan politik internal organisasi dan lain-lain. Misalnya ada konflik internal kemudian merambat ke perebutan kekuasaan dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat mudah kita amati ya kalau teman-teman kemudian tergabung dalam organisasi tertentu. Silahkan dieksplor, diamati lingkungan teman-teman, perubahan apa yang terjadi tuh di tubuh organisasi yang teman-teman ikuti. Apakah perubahannya terencana atau perubahannya tidak terencana, atau justru tidak terjadi perubahan. Nah, itu teman-teman perlu evaluasi kalau ternyata tidak ada hal yang terjadi dalam organisasi tersebut. Bisa-bisa sudah stagnan mungkin ya. Nah, berikutnya kita ke level organisasi. Ada 3 level perubahan dalam organisasi. Yang pertama di level makroevolusioner, kemudian di mikroevolusioner, dan di level politis. Nah, perubahan di level makroevolusioner ini adalah perubahan organisasi yang disebabkan oleh perilaku organisasi lain. Tadi kita sudah pelajari faktor-faktor eksternal ya, misalnya kompetitor. Kompetitor itu kan dia tergolong dalam organisasi lain di luar organisasi kita. Nah, ketika organisasi lain berubah, tentu dan itu ternyata mempengaruhi posisi kita sebagai organisasi selainnya, maka tentu kita perlu melakukan perubahan organisasi untuk menyesuaikan dari perubahan yang dilakukan oleh organisasi lain tersebut. Artinya itu adalah level perubahan yang disebabkan oleh faktor di luar organisasi kita. Kemudian di level mikroevolusioner, di level ini perubahan itu disebabkan oleh faktor-faktor internal. Misalnya jumlah anggota berubah, jumlah anggota organisasi kemudian bertambah. Nah, itu tentunya perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan-perubahan di tubuh organisasi kita. Jumlah anggota bertambah, tentunya hal yang lain juga akan bertambah. Mungkin di kebijakannya, di strukturnya bisa berubah, bisa lebih besar gitu ya, ukuran organisasi bisa lebih besar, atau bahkan kalau berkurang berarti ukuran organisasinya lebih kecil. Itu di level mikroevolusioner. Nah, kemudian di level ketiga adalah di level politis, di mana perubahan ini terjadi di level individu. Biasanya disebabkan oleh pergulatan politik dan kekuasaan dalam organisasi. Jadi teman-teman coba jika ikut dalam satu organisasi tertentu, karena teman-teman sudah belajar ya di komunikasi organisasi, amati tuh ini level perubahannya kira-kira disebabkan oleh apa gitu. Apakah karena situasi eksternal, atau situasi yang dilakukan oleh
organisasi lain, atau mungkin disebabkan oleh faktor internal di organisasi, misalnya penambahan jumlah anggota, pengurangan jumlah anggota, atau bahkan perubahan yang bersifat politis karena mungkin ada pergulatan kekuasaan politik dan lain-lain. Teman-teman harus pandai mengamati situasi sekitar teman-teman berada, agar kemudian teman-teman ketika ikut organisasi itu tidak sekedar ikut saja, tetapi ada pelajaran yang teman-teman bisa ambil untuk kemudian ketika teman-teman tergabung dalam organisasi yang lebih besar, misalnya setelah lulus nanti ya, insya Allah apa yang teman-teman dapatkan pada tahapan sebelumnya itu bisa menjadi bekal gitu. Nah, pada akhirnya menurut BIR dan Senior 2002, segala jenis perubahan organisasi itu dapat didefinisikan sebagai proses konstan yang terkait dengan strategi, struktur, proses, dan orang di dalam dan di luar organisasi tersebut. Jadi apapun bentuk perubahannya, ujung-ujungnya perubahan itu adalah satu proses yang pasti akan terjadi, dan perubahan tersebut tidak akan jauh-jauh dari yang namanya strategi, struktur, proses, dan orang-orang. Orang-orang ini bisa karena orang-orang di dalam organisasi, atau bisa juga karena orang-orang di luar organisasi. Nah, itu dia beberapa poin penting yang berkaitan dengan perubahan organisasi. Silahkan teman-teman bisa explore lebih jauh, bisa baca dari sumber-sumber yang lain bagaimana sebenarnya proses perubahan organisasi itu terjadi. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah akan kita bahas bersama tentang inovasi dalam organisasi, karena ini sangat berkaitan gitu ya. Ketika ada inovasi baru, organisasi punya pilihan apakah akan mengadopsi inovasi itu atau kemudian tetap dengan apa yang sudah dia jalani sebelumnya gitu ya. Karena inovasi juga merupakan salah satu proses perubahan. Kita ingat tadi ya di definisi awal bahwa perubahan itu bisa didefinisikan ke dalam multidimensi, bisa transformasi, bisa revolusi, dan bahkan bisa inovasi. Nanti teman-teman silahkan belajar, silahkan dibaca-baca tentang inovasi, karena untuk pekan depan insya Allah kita akan membahas tentang inovasi dalam suatu organisasi. Baik, cukup sekian untuk materi pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa dengan mudah memahami, kemudian mendapatkan pelajaran dari proses perkuliahan kita baik secara online ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.